9157. Saya dari kelas Konsentrasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Halu Oleo Angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai stunting dalam mata kuliah Gizi Kesehatan Masyarakat, Pesisir dan Kepulauan. Nah, pada pembahasan di video ini kita lebih mengarah pada stunting pada masyarakat daerah pesisir dan kepulauan. Nah, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu stunting. Stunting merupakan suatu kondisi di mana tinggi seseorang lebih pendek dibanding tinggi seseorang atau orang lain pada umumnya. Selanjutnya yaitu konteks dan penyebab stunting. Stunting disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu pertama, kurangnya ketersediaan pangan keluarga. Yang kedua yaitu buruknya perilaku higien pribadi dan juga lingkungan. Yang ketiga yaitu kurangnya perilaku pengasuh dan konsumsi. Yang keempat, kurangnya pengetahuan tentang kebersihan, kesehatan, dan juga status gizi. Selain itu, stunting juga dapat disebabkan oleh yang pertama, budaya dan norma yang kurang mendukung. Yang kedua, kurangnya fasilitas pelayanan kesehatan. Dan yang ketiga yaitu lingkungan yang kurang baik. Selanjutnya yaitu tantangan utama dalam perubahan perilaku untuk mencegah stunting. Yang pertama yaitu pola asuh. Yang kedua yaitu pola konsumsi. Yang ketiga kesehatan atau higien diri dan kesehatan lingkungan. Yang keempat sosial budaya. Dan yang terakhir ekonomi keluarga. Yang pertama yaitu pola konsumsi. Tantangan pola konsumsi untuk pencegahan stunting meliputi perilaku konsumsi kurang gizi makro, kurang protein hewani, kurang sayur dan buah, kurang gizi makro, praktek IMD, ASI eksklusif 6 bulan, dan makanan penunjang ASI. Yang pertama yaitu perilaku konsumsi kurang gizi makro. Hidangan sehari-hari penduduk Indonesia terbesar dari konsumsi serealia 257,7 gram per orang per hari, diikuti kelompok ikan 78,4 gram per orang per hari, kelompok sayur dan olahan 57,1 gram per orang per hari, kacang dan olahan 56,7 gram per orang per hari, daging dan olahan 42,8 gram orang per hari, dan kelompok umbi 27,1 gram per orang per hari. Kelompok bahan makanan lainnya dikonsumsi lebih sedikit, termasuk susu bubuk dan susu cair. Pola makan adalah kebiasaan makan seseorang atau sekelompok orang untuk memilih makanan yang dikonsumsinya yang dipengaruhi oleh intrinsik fisiologis, psikologis, dan ekstrinsik lingkungan alam atau kebiasaan makan pada umumnya, pangan lokal, budaya, agama, dan lingkungan sosial. Selanjutnya yaitu perilaku konsumsi kurang protein hewani. Rata konsumsi jeroan dan olahan, ikan dan olahan, telur dan olahan, susu bubuk dan olahan, susu cair, minyak dan olahan, serta gula dan konfeksionari penduduk Indonesia adalah sebesar 2,1 gram, 78,4 gram, 19,7 gram, 4,9 gram, 3,6 gram, 37,4 gram, dan 15,7 gram per orang per hari. Dari konsumsi kelompok bahan makanan sumber protein hewani, terlihat yang banyak dikonsumsi penduduk adalah ikan dan olahan, diikuti telur dan olahan. Sedangkan konsumsi susu bubuk dan olahan, susu cair serta jeroan dan olahan termasuk yang rendah. Selanjutnya yaitu perilaku konsumsi kurang sayur dan buah. Secara nasional, rata-rata total konsumsi sayur dan buah penduduk sekitar 108,8 gram. Menurut kelompok umur terlihat rata-rata konsumsi terkecil pada kelompok umur 0-59 bulan, diikuti dengan anak sekolah dan remaja. Dibandingkan dengan anjuran WHO maupun PGS 2014, rata-rata total konsumsi sayuran dan buah baik nasional per kelompok umur maupun menurut provinsi masih lebih rendah dari 400 gram per orang per hari.
Berdasarkan proporsi penduduk yang mengonsumsi total sayuran dan buah kurang dari 400 gram per orang per hari, masih besar yaitu sekitar 97%. Proporsinya hampir sama pada semua kelompok umur. Selanjutnya yaitu praktek IMD ASI eksklusif 6 bulan dan makanan penunjang air susu ibu atau MPASI. ASI sebagai sumber zat gizi terlengkap dan terbaik bagi bayi dengan kolostrum yang sangat dibutuhkan bayi untuk melawan infeksi, sementara sistem imun tubuhnya masih berkembang. Ternyata dari data Riskesdas 2013 dalam angka belum diupayakan kesuksesan pemberiannya kepada bayi. Persentase proses dimulai menyusu pada anak umur 0 sampai 23 bulan. Menurut provinsi, mulai dari menyusu kurang dari 1 jam setelah bayi lahir atau inisiasi menyusu dini adalah 34,5%, dengan persentase tertinggi di Nusa Tenggara Barat yaitu 52,9% dan terendah di Papua Barat yaitu 21,7%. Pemberian pralekteal pada bayi baru lahir atau susu formula 79,8%, susu non formula 1,6%, madu atau madu plus air 14,3%, air gula 4,15%, air tajin 1,6%, air kelapa 0,9%, kopi 0,9%, teh manis 1,2%, air putih 13,2%, bubur tepung atau bubur saring 2,7%, pisang dihaluskan 4,1%, nasi dihaluskan 2,3%. Persentase bayi baru lahir yang diberikan susu formula seiring dengan semakin tingginya tingkat pendidikan dan kuintil indeks kepemilikan teratas yaitu tertinggi 90,6% dan 89,5%. Yang kedua yaitu pola asuh. Tantangan pola asuh untuk pencegahan stunting meliputi perilaku pengasuhan kesehatan, tumbuh kembang, dan afeksi. Yang pertama yaitu perilaku pengasuhan kesehatan atau ANC. Kunjungan ANC yang terjadwal sejak awal kehamilan dan selama kehamilan sangatlah penting untuk memantau kondisi kesehatan dan tumbuh kembangnya, sehingga dapat mendukung pertumbuhan janin yang optimal, sehingga dapat mencegah dimulai terjadinya stunting dalam. Selanjutnya yaitu perilaku pengasuhan kesehatan anak balita. Imunisasi adalah upaya yang dilakukan agar anak balita tetap sehat dan terhindar dari berbagai penyakit infeksi agar proses tumbuh kembangnya tidak terganggu. Secara nasional, cakupan imunisasi dasar pada anak balita lengkap yaitu 59,2%, tidak lengkap yaitu 32,1%, dan tidak imunisasi yaitu 8,7%. Selanjutnya yaitu perilaku pengasuhan kesehatan neonatal. Pemantauan kondisi dan kesehatan bayi baru lahir atau kunjungan neonatal yang dilakukan pada saat bayi berumur 6-48 jam atau KN1, 3-7 hari KN2, dan 8-28 hari KN3 sangatlah penting. Cakupan kunjungan neonatal lengkap masih sangat rendah yaitu 39,3%. Paling tertinggi di Yogyakarta yaitu sebanyak 58,3% dan terendah di Papua Barat yaitu 6,8%. Alasan tidak melakukan pemeriksaan neonatal pada kelompok umur 0-5 bulan yaitu bayi tidak sakit sebanyak 78,9%, bayi tidak boleh dibawa pergi 8,2%, tempat pelayanan jauh 11,2% dan tidak punya biaya 4,7%. Yang terakhir yaitu perilaku pengasuhan tumbuh kembang dan afeksi. Tumbuh kembang anak balita tidak dapat dipenuhi hanya oleh kecukupan gizi dan pengasuhan kesehatannya saja. Tiap tahapan pertumbuhan anak balita membutuhkan stimulasi dari pengasuhnya, khususnya kasih sayang atau afeksi ibunya, serta lingkungannya. Tanpa afeksi dan stimulasi ibu dan lingkungannya, semua upaya pemberian gizi dan pengasuhan kesehatan yang diberikan tidak akan cukup berdampak bagi tumbuh kembangnya. Yang ketiga yaitu hygiene pribadi dan cuci tangan pakai sabun. Selanjutnya yaitu higienis pribadi CTPS.
CTPS atau cuci tangan pakai sabun merupakan perilaku efektif mencegah diare pada bayi atau balita. Fakta CTPS yang pertama yaitu riset Curtis dan Cairncross 2003, CTPS di waktu-waktu penting dapat mengurangi risiko anak terkena diare sebesar 42-44%, atau bila diterjemahkan secara lanjut, CTPS dapat mencegah 1 juta kematian anak balita per tahunnya. Yang kedua yaitu 5 waktu penting cuci tangan pakai sabun. Yang pertama, sebelum makan. Yang kedua, sesudah buang air besar. Yang ketiga, sebelum memegang bayi. Yang keempat, sesudah membersihkan buang air besar. Dan yang terakhir, sebelum menyiapkan makanan. Yang keempat, sosial budaya. Selanjutnya yaitu sosial budaya. Kehamilan diyakini oleh banyak orang dari berbagai budaya sebagai suatu kondisi khusus yang penuh bahaya bagi ibu hamil dan janinnya, dan dianggap dapat terjadi dalam berbagai situasi, baik dari alam nyata maupun gaib. Untuk melindungi ibu dan janinnya, berbagai masyarakat di dunia diharuskan mematuhi larangan-larangan tertentu yang harus dipatuhi oleh ibu hamil dan ibu masa nifas. Yang pertama yaitu, pantang makanan adalah bahan makanan atau masakan yang tidak boleh dimakan oleh para individu dalam masyarakat karena alasan yang bersifat budaya. Yang kedua yaitu, adat makanan ditemui di banyak masyarakat di dunia termasuk di Indonesia. Misalnya, di kalangan wanita Sunda, perempuan di Kepulauan Sangihe dan Talaut, perempuan di Badeneira, Kabupaten Maluku Tengah, dan perempuan di Rawabogo, Bekasi. Makanan atau sumber gizi yang dipantang oleh ibu hamil dan ibu nifas diantaranya ikan, telur, cumi, dan lain-lain. Yang kelima, ekonomi keluarga. Ekonomi keluarga mencakup beberapa hal, yaitu pekerjaan orang tua. Pekerjaan orang tua ini dapat mempengaruhi atau menentukan pendapatan keluarga. Pendapatan keluarga yang diperoleh ini dapat berdampak pada kesehatan keluarga itu juga. Berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2016, penduduk dengan pengeluaran lebih besar dari 500.000 per bulan memiliki konsumsi energi melebihi dari yang dianjurkan. Yang kedua yaitu penduduk dengan pengeluaran 150.000 sampai 499.000 per bulan memiliki konsumsi energi di bawah yang dianjurkan. Dan yang terakhir, pelayanan kesehatan. Yang terakhir yaitu pelayanan tenaga kesehatan, dalam hal ini bidan. Bidan merupakan salah satu sasaran dalam upaya perubahan perilaku. Hampir 90% ibu hamil memilih bidan untuk memeriksakan kehamilannya. Nah, bidan diharapkan dapat mengedukasi ibu hamil untuk mempraktikkan pola asuh dan pola konsumsi yang baik dan benar. Baik, itulah tadi penjelasan singkat mengenai stunting pada daerah masyarakat pesisir dan kepulauan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum